Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argir Mulyani dengan NIM 289205045, Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen retail yang diampu oleh dosen Pak Darmenis SEMM. Pengertian retail. Pengertian retail yaitu adalah semua aktivitas yang mengikutsertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan. Pengertian retailer adalah semua organisasi bisnis yang memperoleh lebih dari setengah hasil penjualannya dari retailing. Jadi, retail adalah semua usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi. Atau retail adalah suatu kegiatan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas bisnis yang terlibat dalam menjual barang dan jasa kepada konsumen. Jenis-jenis bisnis retail. Yang pertama ada hypermarket. Hypermarket menjual semua jenis produk, baik itu primer, sekunder, atau tersier. Dengan area penjualan yang luas dan menggunakan konsep pertokoan yang besar. Yang kedua, supermarket. Supermarket menjual produk primer atau pokok seperti makanan, daging, sayuran, dan produk-produk makanan lainnya. Yang ketiga, minimarket. Minimarket menjual seluruh produk-produk kebutuhan pokok atau primer dengan area penjualan yang relatif kecil. Setiap pembeli dapat mengambil sendiri barang yang diperlukan dan membayar di kasir. Jadi minimarket itu banyak banget kita temui ya teman-teman di pinggir jalan seperti kayak Alfamart atau Indomaret. Ini dia banyak cabangnya dan dia bisa memudahkan kita untuk kita mencari kebutuhan. Tapi di minimarket itu tidak semuanya dijual, jadi barang-barang tertentu saja yang sering kita gunakan, maka minimarket itu menjual barang tersebut. Jadi kurang lengkap. Kalau misalnya kalian mau berbelanja berbagai jenis macam produk, bisa di hypermarket atau supermarket. Tapi tergantung juga dari hypermarket atau supermarketnya yang menjual produk atau memasarkan produknya. Kadang-kadang supermarket atau hypermarketnya itu hanya beberapa saja yang memunculkan produk gitu. Yang keempat ada department store. Department store menyediakan beberapa layanan seperti layanan pelanggan, menyediakan produk-produk untuk kebutuhan sandang konsumen seperti pakaian, sepatu, tas, topi, dan sebagainya. Ya, jadi department store ini dia fokus untuk menjual seperti pakaian, celana, tas, topi, dan kebutuhan sandang lainnya. Kayak kita mau membeli baju, mau membeli seragam, nah kita harus ke department store. Jadi department store itu ada banyak pilihan untuk apa yang kita mau. Tapi beberapa department store itu nggak semuanya ada teman-teman. Jadi hanya beberapa yang lengkap, ada yang tidak lengkap, dan mungkin produknya ada yang langsung update dan ada yang slow update untuk produknya. Yang kelima ada convenience store, yaitu jenis usaha retail yang buka hingga 24 jam dan menjual produk-produk ready to eat seperti snack, dan roti, mie instan, dan sebagainya. Fasilitas utama yang disediakan adalah wifi. Ya, yang kelima ini poinnya gampang banget kita temui seperti warkop, seperti makanan fast food yang ada di sini, yaitu kayak NCD atau KFC
mungkin store ini supaya konsumen bisa membeli terus ya dengan dipasang wifi. Jadi kan konsumen misalnya lagi nongkrong atau lagi ketemu dengan teman kerja maupun keluarga, itu kan paling utama yang dicari adalah wifi untuk update sosial. Jadi nggak hanya produk makanan dan minuman, dia ada sarana yang disediakannya supaya konsumen betah, dan kalau betah kan pasti dia lapar lagi, makanya dia akan pesan makanan lagi. Yang keenam ada specialist store, yaitu jenis usaha yang menjual produk-produk khusus seperti apotik, peralatan optik, kosmetik, hingga software. Jadi apotik ini yang cukup mudah kita temui. Jadi berbagai macam obat yang disarankan dokter ada di apotek tersebut. Jadi kita hanya membeli di apoteknya ketika obat sudah habis. Terus unsur bisnis retail. Yang pertama, menjalin hubungan baik. Bersikap ramah dan sopan saat memberi informasi seputar produk dapat membantu menjalin hubungan baik dengan pembeli. Yang kedua, mempermudah proses berbelanja. Produk harus ditata dan dikelompokkan di tempat yang mudah dijangkau oleh pembeli. Selain itu, kasir juga harus bisa bekerja dengan cepat agar terhindar dari antrian saat membayar. Yang ketiga, menjalankan operasional retail dengan sempurna. Memastikan stok harus tersedia, menguasai produk knowledge, dan dapat menjelaskannya dengan baik kepada pelanggan. Yang keempat, memiliki brand yang unik. Yang kelima, penanganan masalah. Jadi dari bisnis retail itu kita harus sopan terhadap konsumen, terus berkomunikasi kita baik, terus kita misalnya produk yang kita jual kita harus tahu signifikan apa sih yang kita jual, terus bagaimana sih kita memasarkannya dengan menjelaskan kepada konsumen. Jadi kan kalau kita menjelaskan dengan baik, pasti konsumen itu akan tertarik apa yang kita jual dan dia penasaran, coba dia beli. Nanti kalau misalnya produk kita dinilai bagus sama konsumen, pasti konsumen balik lagi ke kita untuk membelinya. Dan kita harus memiliki brand, seperti misalnya kita menjual kerudungnya, kita bisa memakai nama kita sendiri atau mungkin nama-nama tongkrongan, seperti misalnya kalau usaha sama teman-teman yang mungkin dirundingin dulu namanya. Fungsi bisnis retail. 1. Ujung tombak pemasaran produksi. Fungsinya menjadi bagian terakhir dari rantai pasokan barang dari produsen ke konsumen. Fungsi bisnis retail penting untuk menjaga agar produsen bisa fokus dalam memproduksi barang tanpa harus terganggu oleh banyaknya usaha yang dilakukan untuk berhadapan dengan konsumen yang ingin membeli produk untuk dikonsumsi. Yang kedua, memudahkan konsumen mendapatkan produk. Yang ketiga, membantu promosi produk. Jadi kita memiliki tenaga penjual atau sales marketing untuk mengedukasikan kepada konsumen. Yang keempat, mengobservasi pasar. Jadi kita harus tahu nih gimana sih harga pasarannya, terus barang apa yang lagi tren, jadi kita nggak ketinggalan zaman. Karakteristik bisnis retail. Yang pertama, kuantitas yang kecil. Bisnis retail menjual barang dalam porsi kecil dengan jumlah yang cukup untuk dikonsumsi dalam waktu tertentu. Yang kedua, pembelian impulsif. Yang ini konsumen pilihan yang banyak dan harga yang ditawarkan oleh retail membuat konsumen ingin membelinya. Konsumen seringkali memutuskan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak menjadi daftar kebelanjanya. Yang ketiga, kondisi toko. Peran penjual retail. Peran ini sangat penting bagi keberlangsungan produsen
suatu barang. Hal ini dikarenakan melalui usaha retail, produsen dapat mengetahui dan memperoleh informasi berharga mengenai produk yang dibuatnya. Produsen biasanya akan memberi beberapa pertanyaan kepada pengecer yang meliputi bentuk produk, rasa, dan daya tahan harga, dan segala sesuatu mengenai produknya. Faktor penting dalam usaha bisnis retail yaitu ada place atau lokasi. Maka merupakan tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari. Salah pemilihan lokasi perusahaan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua ada production atau produksi. Merupakan salah satu komponen penting dalam dunia usaha. Menentukan produk dan jasa yang akan ditawarkan ke pasar umumnya menjadi langkah awal. Yang ketiga, promotion. Aspek penting lainnya dalam bisnis retail adalah mengenai promosi dari produk. Satu cara berpromosi efektif adalah dengan beriklan. Kesalahan dalam bisnis itu mencoba untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, mengasumsikan tidak memiliki pesaing, menjadi pemimpin yang lemah, menjadikan sebuah bisnis setiap saat, menetapkan tujuan keuangan dengan tidak realistis. Kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya yaitu memberikan keuntungan yang besar. Keuntungannya itu memberikan keuntungan yang besar. Mudah dijangkau masyarakat, pelanggan bisa tawar-menawar harga, modal tergolong cukup kecil, dan selanjutnya dapat dilakukan di mana saja. Kekurangannya, kurangnya promosi yang bisa dilakukan. Sering dikatakan lokasinya mengganggu ketertiban. Sistem administrasi yang kurang. Kinerja pegawainya tidak diperhatikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Apabila ada taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.